Di pembacaan hari ini juga adalah kisah tentang pesta pernikahan. Kisah tentang pesta pernikahan. Perumpamaan tentang 10 gadis yang saudara-saudara tahu dengan baik. Tetapi aktor utamanya bukan para tamu, melainkan siapa? 10 gadis. 10 gadis yang pergi menyongsong mempelai pria. Ceritanya adalah tentang apakah akan menyambut mempelai laki-laki dan masuk ke perjamuan atau tidak. Kalau di dunia, terkadang bisa saja terlambat datang ke pesta karena alasan ini, itu. Misalnya kalau salah memperkirakan jarak atau karena GPS-nya error, maka telat. Atau di tengah-tengah perjalanan bensin habis, kehabisan bensin, sehingga harus isi bensin dulu sehingga telat. Tetapi meski telat pun biasanya tetap boleh masuk ke pesta kan? Jika telat tetap diterima ke dalam pesta. Biasanya seperti itu kan? Malah disambut dengan hangat. Aduh, jalannya macet banget ya Pak. Silakan masuk Pak. Tapi di pembacaan hari ini tidak tampak adegan yang seperti itu. Bagaimana jadinya orang-orang yang telat karena pergi untuk beli minyak? Dengan sangat dingin, dengan sangat tegas, hanya dengan 1 atau 2 kata mereka ditolak untuk masuk. Matius 25 ayat 12. Matius 25 ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, siapa yang bisa masuk ke tempat pesta dan siapa yang tidak bisa masuk? Pembacaan hari ini membahas tema tersebut. Siapa yang bisa masuk ke tempat pesta dan siapa yang tidak bisa masuk. Dengan kata lain, apakah bisa menyambut pengantin laki-laki atau tidak bisa? Yaitu apakah bisa berjumpa dengan pengantin laki-laki atau tidak bisa? Dalam hal ini terbagilah menjadi 5 orang bodoh dan 5 orang yang bijaksana. Lalu apa kesamaannya dan apa perbedaannya dari mereka? Saya harap sambil mendengar firman hari ini kita merenungkan sama-sama. Yang pertama, status. Jika lihat Alkitab, banyak firman mengenai pernikahan. Misalnya di Yohanes pasal 2, pada pesta pernikahan di Kana, Yesus diundang sebagai tamu. Di Yohanes pasal 3 selanjutnya dikatakan Yesus sebagai pengantin laki-laki mengambil pengantin perempuan. Lalu kemudian di Yohanes pasal 4, kepada perempuan di kota Sikar, Yesus secara tidak langsung memberitahu kepadanya bahwa ia datang sebagai pengantin, sebagai suami yang sejati. Dari tamu ke pengantin laki-laki, kemudian sebagai suami. Kalau lihat dari sudut pandang kehendak Allah, Yesuslah pengantin laki-laki. Dan orang-orang Yahudi yang harus menyambutnya adalah pengantin perempuan. Yohanes 3 ayat 29a mengatakan hal ini. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Perumpamaan tentang 10 gadis di pembacaan hari ini pun adalah perumpamaan tentang waktu kedatangan kembali. 5 gadis dan 5 gadis semuanya memiliki status yang sama, gadis. Gadis berarti perempuan muda
yang telah cukup umur yang belum menikah. Seperti pada waktu kedatangan pertama, pada waktu kedatangan kembali pun Tuhan akan datang sebagai pengantin laki-laki. Dan dikatakan di Wahyu 19 ayat 7 bahwa hari perkawinan telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang memiliki benih ialah laki-laki. Dan di Lukas 8 ayat 11 dikatakan bahwa firman itu adalah diumpamakan sebagai benih. Jadi kita bisa tahu bahwa kedatangan Tuhan kembali pun sama seperti waktu kedatangan pertama, yaitu kedatangan kembali seperti apa? Kedatangan kembali yang mana pengantin laki-laki datang untuk menyambut pengantin perempuan. Semoga saudara semua layak dapat menyambut pengantin laki-laki yang akan datang di akhir zaman. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sosok yang memiliki benih firman pada mulanya hanyalah Yesus. Itu sebabnya kita jemaat kudus yang percaya tidak boleh sembarangan menerima benih, saudara. Yesus yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu akan datang kembali. Ia yang digantung, disalib dan dipaku kedua tangan dan kedua kaki. Kita adalah pengantin-pengantin wanita yang murni, yang harus menerima benih firman-Nya. Ini sama seperti Esther, saudara, dengan Esther. Ketika Esther maju ke hadapan Raja Ahasuerus, bagaimana? Ia dirawat dengan memakai wangi-wangian, minyak mur, minyak kasai dan lain-lain, serta wangi-wangian perempuan, ya kan? Esther pasal 2 ayat 12. Seperti demikian, selama 4000 tahun sejarah perjanjian lama, Allah mempersiapkan pengantin perempuan. Satu-satunya syarat untuk menyambut pengantin laki-laki adalah umat Israel menerima apa, saudara? Menerima apa? Menerima pembaptisan. Yohanes 3 ayat 22 sampai 29. Jika menerima pembaptisan, akan diakui telah lulus hukum Taurat perjanjian lama. Kamu telah lulus hukum Taurat perjanjian lama. Sudah menjaga semua hukum Taurat. Ya enggak begitu. Kalau begitu, akan bisa lepas dari suami yang palsu, yakni hukum Taurat, dan akan bertemu dengan suami yang sejati, yaitu Yesus. Itu dicatat di Roma pasal 7 ayat 1 sampai 3. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 3 mengatakan seperti demikian. Saudara-saudara, setelah kenaikan Yesus, waktu persiapan pengantin perempuan selama 2000 tahun telah berlalu. Kalau begitu, pertanyaannya, apa syarat untuk bertemu dengan Tuhan yang adalah pengantin laki-laki sejati yang akan datang kembali? Apa syaratnya? Syarat saja belum tahu bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan, saudara. Kita harus tahu kan, itu adalah kita menerima meterei. Yohanes 3 ayat 33, 2 Timotius 2 ayat 19, Wahyu 7 ayat 3, Efesus 1 ayat 13, 4 ayat 30. Kalau saudara baca satu demi satu setelah pulang rumah, sangat baik. Pertanyaannya,
Apa status saudara-saudara? Saudara-saudara adalah pengantin wanita yang kudus kan? Pengantin wanita yang kudus. Amin. Pada waktu akhir Yerusalem baru, kota kudus akan turun dari langit. Dan dikatakan bahwa rupanya seperti apa? Yerusalem baru, kota kudus akan turun dari langit. Dan rupanya seperti apa? Rupanya bagaikan pengantin perempuan yang telah berdandan atau bersiap-siap untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Kalau begitu, rupa pengantin laki-laki yang menjadi pasangan pengantin perempuan seperti apa? Itu adalah bait suci Yehezkiel, yakni bait suci baru yang adalah blueprint dari kota Yerusalem baru. Jika bait suci Yehezkiel adalah yang asli, maka bait suci yang menjadi pasangannya adalah Yerusalem baru. Pasangan saudara. Seorang gadis harus menjaga kemurniannya. Tidak boleh sembarang memberi hati kepada laki-laki. Kalau memang sudah waktunya untuk bertemu dan menikah, ya tidak ada yang bisa bilang apa-apa kan. Tetapi sebelumnya tidak boleh sembarang memberi hati kepada laki-laki ini dan laki-laki itu. Sebagai referensi, Kolose 1 ayat 22 dan 28, Kidung Agung 6 ayat 9 dan pasal 4 ayat 12. Kalau lihat di 2 Timotius 4 ayat 2, dikatakan bahwa di hari akhir orang-orang akan mengumpulkan guru-guru untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Keinginan telinga mereka. Lalu di Yesaya 28 ayat 10 dikatakan, orang akan coba ini, itu, lalu tambah ini, tambah itu, ambil sedikit di sini, sedikit di situ. Tetapi saudara, sambil menunggu-nunggu di bawah awan yang tak berair, apakah hujan akan turun? Yang ada hanyalah kerugian saja. Sampai ditentukan menikah, saudara-saudara yang belum menikah, harus dengar baik-baik. Sampai ditentukan menikah, haruslah menjaga kemurnian secara rohani, secara mental, hati, secara tubuh juga. 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Nah, orang yang mengikatkan dirinya pada perempuan sundal menjadi satu tubuh dengannya. Jika menjadi satu tubuh dengan perempuan sundal, maka roh jiwa pun akan menjadi najis. Sebaliknya, orang yang mengikatkan dirinya pada Tuhan akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Jika menjadi satu roh dengan Tuhan, tubuh pun akan menjadi kudus. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara semua menjadi seperti 5 gadis yang kudus yang menantikan Tuhan. Amin. Yang kedua, pelita. Pelita, kesamaannya apa, perbedaannya apa? Pelita. Poin 1, 10 gadis semuanya berangkat dengan membawa pelita. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak.
Kemudian sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 4. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 10 gadis semuanya hendak menyambut pengantin laki-laki dan masuk ke pesta. Semuanya memiliki harapan, antusias, dan berbangga atas kehidupan iman dalam pandangannya masing-masing. Semuanya berlimpah dengan harapan dan bercahaya dengan terang. Tetapi 5 gadis bodoh seiring waktu berubah menjadi buruk dan gelap. Kenapa, saudara? Karena jika hanya dengan minyak yang ada di pelita saja kurang. Ketika umat Israel ada di padang gurun, mana turun bersama dengan embun di malam hari. Dan ketika embun yang turun di sepanjang malam hari itu mengering, apa yang kelihatan di mata mereka? Manna. Di Hosea 14 ayat 6, kasih karunia Allah diumpamakan sebagai embun. Seperti demikian, saudara. Maksudnya di kemudian hari sama seperti embun mengering, akan datang masa di mana kasih karunia terputus. Yaitu kasih karunia yang telah diterima, kasih yang telah diperoleh, janji yang telah diterima, lama-kelamaan dilupakan. Juga tugas yang diperoleh, firman yang diterima, lama-kelamaan menjadi pudar. Pudar, saudara. Itu sebabnya iman kita haruslah berangkat dengan mengakui apa, saudara, dari awal? Dengan mengakui fakta bahwa minyak yang kita miliki itu kurang. Nah, pengakuan tersebut itulah kerendahan hati. Maksudnya, kita tidak boleh berpikir bahwa kita sudah berdiri teguh, sudah jadi, sudah mengenal. Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Orang bodoh berkata seperti ini, memangnya cuma ada hari ini saja, besok terima firman juga bisa kan? Maka di hari-hari biasa tidak menerima firman dan tidak menerima kasih karunia, juga tidak memikirkan kehendak Allah. Tetapi dikatakan di Amsal 24 ayat 9 bahwa pikiran dari orang yang bodoh adalah dosa. Dan dikatakan bahwa orang yang bodoh mengulangi kebodohannya. Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Gadis yang bodoh di pembacaan hari ini menjalani kehidupan yang persis seperti demikian. Mereka berpikir, ya pasti nanti akan begitu dengan sendirinya lah. Suatu saat pasti akan terjadi. Kalau waktunya genap, ya akan jadi. Saya harap saudara semua, saudara-saudara mendengar firman hari ini beranjak dari situ. Amin. Amin. Poin 2. Hanya 5 gadis bijaksana saja yang memiliki buli yang berisi minyak yang dibawa bersama dengan pelita. Hanya 5 gadis bijaksana yang memiliki buli-buli yang berisi minyak yang dibawa bersama dengan pelita. Pembacaan hari ini adalah firman perumpamaan, dan minyak pun adalah perumpamaan. Minyak ini adalah minyak yang tidak kelihatan, yang ada di dalam diri kita, yaitu roh, jiwa, tubuh kita hanya bisa menjadi terang lewat minyak kita masing-masing. Jika lihat Matius 25 ayat 4, 5 gadis bijaksana memiliki buli-buli minyak cadangan. Kalau orang lain lihat, rasanya
terlalu berlebihan, terlalu merepotkan, saudara. Diperlukan jeripaya yang lebih dari orang-orang biasa, dan tentu harus ada apa? Pengorbanan yang lebih. Serta untuk mempersiapkan hal itu dibutuhkan apa? Uang, waktu, antusias, serta pengabdian, kan? Gadis yang lain berpikir, kenapa perlu sampai sebegitunya ya? Untuk apa kamu susah-susah seperti itu? Tapi pasti akan ada waktunya. Beli minyak cadangan yang dipersiapkan itu diperlukan. Jika saudara menerima firman, ketika tiba waktu yang krusial, itu pasti akan bercahaya. Itu sebabnya ketahuilah saudara bahwa kita beribadah dan menerima firman seperti ini itu adalah berkat. Coba lihat Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27. Kedatangan Tuhan, kedatangan kembali itu akan terjadi seperti apa? Seperti kilat. Kalau kilat itu terjadi kilat, betapa pendeknya waktunya. Ketika kilat bercahaya dan suara guru terdengar, rung kwang kwang kwang, ya. Dalam seketika dari arah timur sampai barat itu menjadi terang, kan? Dalam seketika. Meski hanya sekejap, langsung bagaimana? Langsung kelihatan saudara, di malam yang gelap gulita, langsung kelihatan semuanya. Oh, ada pohon, ada jalan, ada rumah. Ketahuilah saudara bahwa kedatangan Tuhan kembali akan terjadi seperti demikian. Bukan saya katakan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan demikian di Matius 24 ayat 27. Ketika kita menerima firman dan sadar, itu saat yang seperti apa? Ketahuilah saudara bahwa itulah saat, oh, aku telah menyambut pengantin laki-laki. Itulah mempersiapkan minyak cadangan. Di Yohanes 1 ayat 1, firman yang ada pada mulanya itu sendiri adalah pengantin laki-laki kita yang kekal. Itu sebabnya kita sadar lewat firman itu begitu penting. Maka pendeta Abraham Pak sering berkata seperti ini, konsentrasilah ketika menerima firman. Sambil beribadah jika pikirannya kemana, itu sama seperti apa? Jika lihat Kejadian pasal 15, ketika Abraham memberikan korban persembahan, burung-burung buas hinggap. Saat itu, agar burung buas itu tidak hinggap ke atas korban persembahan, apa yang Abraham lakukan? Abraham usir. Oleh karena peristiwa inilah muncul perjanjian suluh. Tepat setelah peristiwa ini, jika kita lihat ayat 12, menjelang matahari terbenam, Abraham jadi bagaimana? Abraham tertidur dengan nyenyak. Lalu kepadanya turunlah gelap gulita yang mengerikan meliputinya. Oleh karena itu saudara, ketika beribadah harus konsentrasi, barulah Tuhan akan menerima ibadah kita. Karena kita hadir dan nyanyi sama-sama ikut begitu saja sesuai ritual, maka Tuhan terima? Tidak. Kita harus konsentrasi. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara semua penuh dengan Roh Kudus, firman dan kasih karunia, sehingga roh jiwa kita terang dan kita semua bisa menyambut pengantin laki-laki kita. Amin. Yang ketiga, pintu yang sama tapi beda juga. Meski pintunya sama, bisa jadi itu pintu yang bisa dimasuki atau pintu yang tertutup.
Pintunya sama, tapi bagi orang yang dimasuki, bagi orang yang tertutup. Ada bagi yang lain bisa tertutup. Sebelumnya tidak bisa tahu apakah benar-benar percaya atau percaya dengan palsu. Tidak bisa tahu, saudaranya, siapa yang percaya dengan baik dan siapa yang tidak percaya dengan baik. Tetapi saat Sang Tuhan datang, semuanya akan tampak. Matius 25 ayat 10. Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan Dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Siapakah, pertanyaannya, siapakah yang menentukan waktu pintu ditutup? Tentulah siapa? Nah, itu adalah pengantin laki-laki. Tetapi karena sudah ada 5 gadis yang siap, maka bukankah pengantin laki-laki datang dengan mencocokkan waktu tersebut? Ya. Pada waktu zaman Nuh, waktu penghakiman air bah, siapa yang tentukan? Kalau lihat Kejadian 7 ayat 16, dikatakan bahwa pintu Batra Tuhanlah yang tutup. Tetapi dikatakan juga ketika Nuh selesai bangun Batra, itulah waktunya. Kejadian 6 ayat 22. Kini terbagilah 2. Orang yang masuk ke pesta dan orang yang tidak bisa masuk ke pesta. Dengan kata lain, apakah itu akan menjadi pintu yang terbuka atau pintu yang tertutup? Jika bisa masuk, akan bisa mengikuti pesta rohania dan terjadilah pergaulan rohania. Amin. Kalau begitu, dari dalam akan terdengar suara pesta yang meriah, suara musik, juga akan terdengar suara sukacita dan sorak-sorai atau suara nyanyian. Dan pengantin laki-laki dan perempuan bersatu, yaitu terwujudlah kesatuan rohania. Tetapi jika tidak bisa masuk, tidak bisa tahu. Di dalam ada sesuatu tetapi tidak tahu apa itu. Tidak tahu apa itu. Saudara, di hari akhir Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jika Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, maka akan celaka kan? Misalnya, meskipun diri kita bangga bahwa kita kenal Presiden Jokowi, Penatua Ferry juga sering bicara tentang ini. Jadi contoh ini ya. Meskipun diri kita bangga bahwa kita kenal Presiden Jokowi, tetapi itu tidak ada gunanya. Presiden Jokowi harus mengenal kita, barulah itu ada artinya. Itu berguna kan? Misalnya, kalau kita ke istana Presiden lalu katakan, aku si A. Tetapi beliau bilang, aku tidak kenal si A itu. Maka kita akan diladeni dengan dingin, ya kan? Oleh sekretaris presiden dan akan diusirkan. Ya kan? Presiden harus mengenal kita. Jika tidak begitu, tidak boleh berani-berani masuk. Di hari akhir pun akan terjadi seperti demikian. Buat apa saudara? Oh, aku kenal Pak Presiden Jokowi. Jokowi yang harus kenal kita kan? Baru bisa, ayo silakan masuk. Kita memuji Tuhan, oh Tuhan aku kenal Tuhan. Tuhan harus mengenal kita saudara. Nama pun harus kita kenal. Tuhan kenal, oh kamu siapa? Karena orang tidak kunjung sadar, maka di pembacaan hari ini Yesus berkata-kata dengan simbol dan perumpamaan. Pintunya telah ditutup, waktunya telah genap. Maka saat itu memangnya apa artinya pergi untuk beli minyak? Dan ketika pergi untuk beli minyak, kita pikir Allah adalah Allah dari kasih dan kemurahan hati kan? Allah itu Allah kasih dan kemurahan hati. Kita pikir Tuhan pasti akan tunggu kan? Tapi nyatanya selagi pergi beli pintu ditutup. Dan karena firman-Nya sudah berakhir, meski pergi ke tempat jual minyak pun
memangnya akan jual? Dan meskipun sudah beli minyak dan nyalakan pun, apa gunanya? Apa artinya? Sudah telat. Pada waktu kedatangan Tuhan kembali, tepat sebelum kedatangan kembali, apa yang akan terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Tepat sebelum kedatangan Tuhan kembali, malaikat akan datang dan akan mengumpulkan semua umat pilihan. Mengumpulkan siapa? Mengumpulkan siapa? Akan mengumpulkan orang-orang yang punya minyak di pelita. Akan mengumpulkan semua yang hatinya dipenuhi dengan firman dan memiliki pelita firman. Sebagai referensi Amsal 20:27. Amsal 20 ayat 27. Jiwa kita adalah pelita Tuhan. Kita harus menyala-nyala setiap hari dengan firman Tuhan. Lalu akan memberi firman ubah yang akan dianugerahkan di hari akhir kepada kita, kepada mereka. Jika begitu, dalam seketika akan diubah naik ke angkasa dan bertemu dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17b. Pada akhirnya, bagi siapakah itu akan menjadi pintu yang tertutup, dan bagi siapakah itu akan menjadi pintu yang terbuka? Dengan kata lain, oleh karena apakah pintu itu terbuka bagi 5 gadis dan pintu itu tertutup bagi 5 gadis yang lainnya? Coba kita kembali merenungkan lagi. Karena 5 gadis bodoh itu dungu dan kurang bisa membedakan. Dungu dan kurang bisa membedakan. Dungu dan kurang bisa membedakan. Orang-orang yang seperti itu ada banyak di dalam gereja, juga banyak di dunia. Orang-orang ini kurang pengetahuan tentang Allah. Sebagai referensi Hosea 4 ayat 6, makanya kita disuruh kenallah aku itu Tuhan gitu, ya. Bodoh di dalam bahasa di pembacaan hari ini dalam Alkitab Septuagint diterjemahkan dengan arti sebagai ceroboh atau dungu. Ceroboh atau dungu. Terkadang kata ini dipakai dengan menuju pada penyembah berhala. Misalnya Yeremia 10 ayat 8, berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Jadi kurang memiliki wawasan rohania maupun moral. Dan maknanya, makna dari kata itu diperluas menjadi sombong dan tidak beriman. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana ada kesadaran serta wawasan. Bahasa Yunani-nya Phronimos, yaitu pintar, berpengetahuan, mempertimbangkan, berhati-hati, memikirkan dalam-dalam. Jadi ada wawasan, dan tentang hal-hal yang kecil pun pikirkan baik-baik dan dalam-dalam. Oleh karena itu saudara, dalam kehidupan iman kita tidak boleh memutuskan dengan ceroboh. Seperti yang tadi saya katakan, Abraham mengusir burung-burung buas dengan ceroboh sehingga kegelapan meliputi. Itu sebabnya sambil berdoa kita harus berpikir dalam-dalam dan memutuskan baik-baik. Karena satu persatu yang kita pikirkan dan lakukan hari ini, itulah yang menentukan hari esok kita. Jika di hari ini kita memutuskan dengan hati yang angkuh tanpa memiliki daya untuk membedakan, maka pintu esok hari akan menjadi pintu yang tertutup. Umat Israel yang berbuat demikian kan? Itu anak tukang kayu. Langsung mereka menolong Yesus. Saat itu pintu bagi mereka ditutup kan? Sebaliknya ketika di hari ini kita memutuskan dengan berwawasan, dengan serius dan hati-hati, maka kita akan menyiapkan esok hari dengan sungguh-sungguh dan pintunya akan menjadi pintu yang terbuka bagi kita. Amin.
Kesimpulan, hari ini kita telah bahas dengan judul permulaan yang sama, akhir yang berbeda. Permulaan yang sama, akhir yang berbeda. Pembacaan hari ini mengumpamakan kerajaan surga sebagai gereja dan pergerakan gereja di waktu akhir. Maksudnya hanya gereja dan jemaat yang berjaga-jaga terbangun di akhir zaman sajalah yang akan menyambut kedatangan Tuhan kembali. Gadis yang bijaksana adalah gereja yang berjaga-jaga dan terbangun serta gereja yang percaya firman. Saya harap saudara semua menjadi jemaat kudus yang tidak melewatkan firman sejarah penebusan di hari akhir. Perumpamaan di pembacaan hari ini diakhiri dengan perkataan berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Maka orang-orang berpikir seperti ini saudara. Oh, hanya 5 gadis bodoh saja yang mengantuk dan tertidur ya. Tetapi dikatakan bahwa 10 gadis mengantuklah, mereka semua lalu tertidur. Maka apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Itu bukanlah antusias manusia saudara, tetapi itu merupakan belas kasihan dan kasih karunia yang dimulai dari Allah Bapa. Saya harap saudara-saudara percaya bahwa selalu rindu akan firman, menerima dan merenungkannya. Itulah mempersiapkan minyak dan saudara mempersiapkan hari ini. Saudara mempersiapkannya hari ini. Juga berjaga-jaga berarti selalu tersambung dengan Tuhan. Selalu tersambung dengan Tuhan. Tentang 5 gadis bijaksana, Pendeta Abraham Pak berkata seperti ini. Meskipun mereka main-main, makan atau minum pun, di kepala mereka selalu ada pengantin laki-laki. Selalu ingat firman saudara ya. Selalu ingat firman. Allah kita melihat semua langkah kita, perbuatan tangan kita saudara. Ia menghitung bahkan jumlah langkah kaki kita semenjak kita lahir di bumi ini. Ia mengenal jumlah sel yang miliaran di dalam tubuh kita. Ia adalah sosok yang mengecek seluruh isi hati kita dan menentukan atau menghitung jumlah bintang-bintang. Bahkan ia adalah sosok yang menamai bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya di langit. Kalau kita hitung 20 biji dalam 1 detik, berapa tahun? Saudara bisa ingat? Berapa miliaran tahun? Buku ketiga dikaji hal ini kan saudara. Tuhan bahkan bisa menamai bintang-bintang yang di langit. Allah yang seperti itu kita panggil sebagai Bapa. Saudara-saudara yang hadir di bait suci tubuh Tuhan, di setiap hari Tuhan dan beribadah, mungkin ada saudara-saudara yang beberapa yang belum hadir karena ada masih kurang kuat. Tuhan mengingat saudara-saudara. Saya harap saudara-saudara sambil memandang akhir dari akhir zaman, saudara-saudara berusaha segenap hati dan tenaga untuk memberitakan Injil. Pada akhirnya, saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar dengan kasih Tuhan saudara-saudara setia untuk menginjil jiwa-jiwa yang menuju ke kebinasaan sehingga mereka memperoleh harapan dan hidup kekal, juga supaya mereka mendengar Injil penyelamatan. Amin.